Masih punya sisa libur lebaran, sahabat? Bisa kali mampir ke objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang satu ini. Selain jalan-jalan, kamu juga bisa menghibur sekaligus mengedukasi anak-anak dengan mengenalkan satwa asli Indonesia dan juga mancanegara. Yang unik di tempat ini adalah kamu bisa memberi makan gajah secara langsung loh. Tenang aja, ada penjaganya kok. Jadi keselamatan pengunjung tetap terjamin. Kita punya gajah 3 ekor, 1 jantan, 2 betina. Itu bisa di feeding dan feedingnya untuk sekarang kita ada VIP. Jadi VIP itu harganya 100.000. Kita dapat 1 bucket makanan. Udah gitu kita ntar dikasih pengalungan bunga. Setelah itu ada foto cetak untuk 4R. Para pengunjung pun merasa takjub dengan gajah Sumatera yang interaktif ini. Udah gitu, jinak banget lagi sahabat. Ngasih makan apa aja tadi? Makan batak, nggak tahu namanya. Kelinci. Iya. Tadi dipoto sama gajah nggak? Seru nggak? Liburan, lagi pulang kampung sekalian liburan di sini. Suasananya seperti apa sih Pak? Suasananya ramai, sejuk, terus juga pemandangan juga bagus. Hewan-hewannya juga lengkap. Cuma dengan merogoh kocek Rp80.000 per orang untuk bayar tiket masuk, dijamin libur lebaran putra-putri tercinta akan lebih berkesan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Waduh, seru banget ya, sensasi memberi makan gajah. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang ya, masih walaupun ini libur lebaran udah mulai beres ya, tapi kan anak-anak sekolah masih liburan ya Tasya. Sebagian dari mereka masih liburan ya, jadi mencari-cari nih bagaimana tempat wisata yang seru yang bisa dikunjungi. Salah satu yang tadi tuh ya. Betul, dan selain yang tadi kita juga masih punya referensi tempat liburan lainnya. Dan selain informasi tentang liburan juga kita masih punya informasi-informasi menarik lainnya. Betul. Untuk sahabat saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Sahabat RTV, meski puncak arus balik lebaran sudah lewat, beberapa penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat justru malah baru akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Ya, ada belasan ribu penumpang yang tercatat mudik pasca lebaran. Informasi selengkapnya dilaporkan laporan reporter Hana Bajaber bersama juru kamera Ulfa Achar berikut ini. Sahabat RTV, pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sampai dengan hari ini masih dipadati oleh pemudik, baik yang melakukan arus mudik maupun yang melakukan arus balik. Kemudian sahabat RTV, meskipun arus balik puncaknya ditetapkan di tanggal 14 dan tanggal 15 April kemarin, namun sampai dengan hari ini stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang yang baru saja melakukan arus balik. Sampai dengan hari ini total penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen mencapai 45.117 penumpang. Namun data ini dapat berubah jika nantinya ada kenaikan penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Kemudian sahabat RTV, selain penumpang yang baru saja melakukan arus balik, sampai dengan hari ini juga masih banyak penumpang yang baru melakukan mudik lebaran. Di stasiun Pasar Senen sendiri mencapai 14.391 penumpang yang akan melakukan arus mudik. Kemudian untuk arus mudik sendiri ini diperkirakan paling banyak di daerah Jawa Barat. Sedangkan untuk arus balik berasal dari daerah Jawa Timur. Kemudian sahabat RTV, pihak KAI juga menghimbau kepada para penumpang yang belum mendapatkan tiket untuk tetap tenang karena pihak KAI masih menyediakan tiket kereta api tambahan yang tersisa. Sampai dengan hari ini masih tersisa sebanyak 118.807 tiket kereta api. Untuk kereta api tambahan ini masih tersedia sampai tanggal 21 April mendatang. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Ulfa Azhar, RTV melaporkan. Meski cuti bersama libur lebaran sudah habis, namun arus balik kendaraan masih tinggi di jalur Pantura. Seperti di ruas tol Cikopo Palimanan Cirebon, Jawa Barat, arus balik kendaraan masih tinggi dari Jawa ke Jakarta. Demikian pula di jalur arteri kota Cirebon, arus balik terpantau padat dan didominasi sepeda motor. Volume arus balik dari Pulau Jawa menuju Jakarta masih tinggi di ruas tol Cikopo Palimanan Cipali. Ribuan kendaraan pemudik menuju Jakarta ini padat merayap
sejauh sekitar 18 km di kilometer 181.800, tepatnya di wilayah Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa malam. Kepadatan kendaraan ini terjadi akibat menumpuknya kendaraan di rest area yang terletak di kilometer 164 Tol Cipali Majalengka. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Berdasarkan data dari pihak manajemen Tol Cipali, tercatat sekitar 116.000 kendaraan melintas pada 5 hari setelah Lebaran. Jumlah ini mengalami penurunan 13% dibandingkan hari sebelumnya, yaitu sekitar 133.000 kendaraan. Sementara itu, pantauan di jalur arteri Pantura Cirebon, tepatnya di Simpang Pemuda, arus balik kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta yang didominasi sepeda motor masih terjadi kepadatan. Mereka memilih untuk balik ke Jakarta pada Selasa kemarin untuk menghindari kemacetan pada puncak arus balik yang terjadi Senin lalu. Dari Pemalang mau ke Jakarta. Jakarta habis mudik. Iya, Kenapa milih arus balik sekarang, Mas? karena biar nggak terlalu macet ya. Oh, ngindari kemacetan berarti ya? Iya, Sepanjang perjalanan dari Pemalang ke Cirebon ada macet nggak, Mas? alhamdulillah nggak ada sih. Dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sepanjang Selasa pagi hingga pukul 5 Selasa sore, tercatat 50.000 lebih kendaraan pemudik yang didominasi kendaraan roda 2 bergerak dari arah Jawa menuju Jabodetabek. Diperkirakan gelombang arus balik libur Lebaran masih akan terjadi pada hari Rabu ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdurrahman, RTV. Ya, ribuan kendaraan pemudik masih memadati Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Nah, diperkirakan arus balik masih terus terjadi hingga akhir pekan karena masa libur belum berakhir seluruhnya. Memasuki hari ke-6 Lebaran, kepadatan kendaraan masih tampak di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Kendaraan pemudik yang didominasi oleh sepeda motor ini akan kembali ke tempat asal seperti Kota Bandung dan Jabodetabek setelah berlebaran di kampung halaman. Mereka memilih kembali hari ini untuk menghindari kemacetan. Di samping itu, sebagian besar pemudik sudah mulai kembali bekerja. Soalnya kan itu kan kawalan. Itu kalau misalkan besok mudik nanti keburu macet. Emang kerjanya kapan, Pak? Kerjanya paling besok lah. Besok. Nyari supaya jenis. Diperkirakan para pemudik yang menggunakan sepeda motor akan terus melintas di Jalan Soekarno-Hatta Bandung ke wilayah Jabodetabek mengingat masa libur Lebaran belum berakhir seluruhnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Cuti bersama libur Lebaran sudah berakhir, aktivitas sudah dimulai nih. Termasuk di Mahkamah Konstitusi, persidangan sengketa pemilu tinggal ketok palu alias akan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Menjelang putusan, 3 paslon dan KPU menyerahkan berkas kesimpulan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Selasa kemarin. Paslon 1 dan 3 berkesimpulan telah terjadi kecurangan pemilu. Sementara paslon 2 dan KPU mengklaim tuduhan kecurangan tidak terbukti di persidangan MK. Selasa siang, seluruh pihak yang bersengketa pemilu menyerahkan bukti tambahan dan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Paslon 01, Anies Imin, menyerahkan berkas kesimpulan setelah menjalani proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Tak hanya berkas kesimpulan, tim hukum Amin juga menyerahkan 35 berkas bukti tambahan untuk memperkuat kesimpulan telah terjadi pelanggaran proses pemilu. Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya berkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Kemudian juga bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan bansos. Selain tim hukum Amin, tim hukum Paslon 03, Ganjar Mahfud, juga melakukan hal yang sama. Selain menyerahkan bukti adanya 5 pelanggaran pemilu,
tim hukum Ganjar Mahfud bersama Sekjen PDIP Hasto Krisdianto menyerahkan surat bertulisan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai amicus curiae atau dalam istilah hukum sebagai sahabat pengadilan, berupa surat dukungan terhadap Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan akhir perkara PHPU. Jadi amicus curiae ini adalah surat yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Agar ketua pengadilan itu punya tekad, punya keyakinan bahwa rakyat itu mendukung beliau. Rakyat itu di belakang beliau, ya, di belakang pengadilan dan MK. Selain pihak pemohon, tim hukum Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai pihak terkait juga menyerahkan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo Gibran dalam kesimpulannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 4 tuduhan pelanggaran pemilu, diantaranya adalah dugaan kecurangan bansos dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Kesimpulan kami hari ini, 1, menjawab tuduhan tentang bansos. Itu kami patahkan. Bansos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi. Dan sudah didukung oleh Pak Menteri. Bansos gugur. Yang kedua tentang Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 berlaku sejak diucapkan. Ya, sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan KPU. Sementara itu pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum KPU juga menyerahkan berkas kesimpulan yang mengklaim bahwa penyelenggaraan pemilu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dituduhkan Paslon 01 dan 03. Kami yakin ya bahwa apa yang telah kami lakukan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu, sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu. Palu tinggal diketuk. Menolak atau mengabulkan permohonan adanya pelanggaran pemilu akan diambil Majelis Hakim MK pada sidang putusan PHPU pada tanggal 22 April mendatang. Dari Jakarta, tim liputan RTV. Beralih ke informasi lainnya sahabat RTV. Sahabat RTV ingin merasakan sensasi snorkeling di air tawar? Nah, destinasi wisata yang satu ini bisa jadi pilihan Anda untuk menghabiskan libur lebaran tahun ini. Penasaran Tasya? Penasaran Namanya Umbul Ponggok yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Di tempat ini kamu bisa berenang bersama dan juga bermain dengan ikan nih dengan tarif yang cukup terjangkau. Wah, seru banget ya sahabat. Bisa berenang dan bermain bersama ikan-ikan. Sensasi seperti ini ternyata nggak cuma ada di laut loh, tapi bisa juga didapatkan di tempat wisata air tawar, yaitu di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Selain airnya yang segar dan dingin, pengunjung juga bisa memberi makan ikan. Jangan lupa, abadikan juga keseruan ini dengan berfoto bersama ikan-ikannya ya. Tempat ini menjadi destinasi wisata yang diburu oleh para wisatawan di musim libur lebaran. Bahkan jumlah pengunjung melonjak 5 kali lipat dibanding hari biasa. Dari sebelumnya 300 orang per hari, kini lebih dari 1.500 orang per hari. Lebaran ini kita alhamdulillah mengalami peningkatan kunjungan ya. Yang biasa kita di hari Jumat paling sekitar 300, saat ini sudah 1.500-an, berarti kan 5 kali lipat dari hari biasa di hari Jumat. Juga Sabtu Minggu juga akan lebih biasanya, karena di momen Lebaran ini Sabtu Minggu mereka kebanyakan kayak sudah libur, mereka pergi ke tempat-tempat wisata. Selain tarifnya yang relatif terjangkau, alasan pengunjung ke tempat ini karena jaraknya yang dekat dengan kampung halaman. Pas mudik Lebaran, ini menyempatkan untuk ya sekedar refreshing bersama keluarga. Dan daerah terdekatnya kan sini, karena saya dari Sukoharjo, ya, mudik di Sukoharjo, terus tempat wisata yang terdekat kan daerah Klaten dan banyak wisata airnya. Gimana nih sahabat, seru kan? Kalau masih libur, tempat ini bisa jadi pilihan untuk kamu menghabiskan libur lebaran. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgiaji, RTV. Nah sahabat, cuti bersama sudah selesai dan sepertinya sebagian besar sudah kembali ke rutinitas masing-masing ya Tasya. Betul sekali Doni. Ini tapi bagi yang masih dalam suasana libur lebaran, ada satu tempat wisata di kota Jakarta yang menawarkan suasana pantai. Seperti apa keseruannya? Berikut ceritanya.
Laut biru, angin semilir, dan hamparan pasir putih sejauh mata memandang. Siapa yang tidak kenal Pantai Ancol? Salah satu tempat wisata pantai yang ada di dalam Provinsi Jakarta ini menjadi tujuan wisata favorit bagi warga yang sedang mencari lokasi liburan yang murah meriah. Di pantai dengan ombak yang tenang ini, warga bisa melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari bermain pasir, bermain air, atau sekedar bercengkrama bersama keluarga sambil menikmati pemandangan. Banyaknya pohon membuat suasana di sekitar pantai cukup teduh. Cocok banget untuk menghabiskan waktu libur menikmati semilir angin laut. Ya kebetulan kita lagi mudik tadi langsung ke sini dari Bandung. Tadinya kan mau ke Bekasi, cuman macet udah langsung dibablasin aja lah ke sini. Kayaknya lebih ekonomis di sini ya. Murah meriah. Murah meriah, terus anak juga senang ke pantai gitu. Selain menikmati suasana pantai, pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana unik yang ada di sini. Mulai dari wahana yang memacu adrenalin seperti jet ski, donut boat, dan banana boat. Ada juga wahana petualangan seperti naik perahu mengelilingi pantai. Harganya masih cukup terjangkau kok sahabat. Soal keamanan tidak perlu khawatir ya sahabat, karena pengunjung yang menaiki wahana air harus menggunakan pelampung. Selain itu, pantai ini juga menyiapkan puluhan penjaga pantai yang selalu siaga dalam setiap kondisi. Ya sahabat RTV, Pantai Karnaval Ancol memang selalu menjadi destinasi favorit wisatawan, tidak terkecuali di masa libur lebaran ini. Selain karena banyaknya pilihan aktivitas yang bisa sahabat lakukan di sini, harganya juga terjangkau loh. Hanya dengan membayar tiket masuk Ancol, kamu sudah bisa bermain sepuasnya di sini. Jadi gimana nih sahabat, tertarik nggak untuk liburan di sini? Dari Jakarta, Yas Aprilia, Ahmad Rizky, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sahabat RTV sudah menyaksikan kami. Saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.